Shalom, selamat pagi Jemaat GKJ Boyolali yang terkasih. Salam sehat untuk kita semua. Penyebaran virus corona di Indonesia terus meluas. Dalam sehari, ratusan orang baru terinfeksi virus corona atau COVID-19. Demikian halnya yang terjadi di Boyolali beberapa hari terakhir ini. Kita melihat peningkatan yang cukup signifikan kasus positif COVID-19 di Boyolali. Ini menandakan masih banyak penularan yang terjadi di tengah masyarakat. Masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan himbauan dari pemerintah soal pembatasan sosial atau social distancing. Cara ini salah satu yang paling efektif mencegah penularan virus corona. Selain disiplin, mencuci tangan, menggunakan sabun dengan air mengalir, dan memakai masker agar tidak semakin meluas. Kami berharap Jemaat GKJ Boyolali terus berperan aktif untuk melakukan himbauan kepada sanak saudara, teman, tetangga, dan siapapun yang dijumpai, bagaimana cara agar mereka terhindar dari virus corona. Mengingat kondisi saat ini yang belum membaik, ibadah masih harus dilakukan bersama anggota keluarga atau secara pribadi di rumah. Oleh sebab itu, saat ini kami mengajak Jemaat GKJ Boyolali untuk terus ikut terlibat aktif dalam ibadah di dunia maya ini, sambil terus menjaga kesehatan masing-masing. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti peribadatan ini dengan bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak saya undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah saat ini di dalam peribadatan ini kita akan bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan di dalam kidung jemaat nomor 1, bait pertama dan yang kedua, haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah.
Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung, Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabula tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung, Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan ke-40. Demikian difirmankan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperankan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharunilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela.
maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jemaat terkasih, kami ajak untuk menyanyikan Kidung Penyesalan yang terambil dari Kidung Jemaat 27, bait yang pertama dan yang kedua, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus, sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya. Ku datang, Tuhan, Jemaat terkasih, bersama kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari Efesus 1, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-8. Demikian difirmankan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Petunjuk hidup baru. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jemaat terkasih, sama-sama kita akan menyanyikan nyanyian kesanggupan yang terambil dari Kidung Jemaat 400. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua, Kudaki Jalan Mulia.
memasuki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa syukur, syafaat, dan kita akan bersama juga akan menerima firman Tuhan dan kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji, syukur dan kemuliaan ya Allah, kami naikkan kepadamu, Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, yang kasih dan kemurahannya dinyatakan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang boleh berserta dalam kehidupan kami, di dalam Allah Roh Kudus. Di dalam peribadatan saat ini Tuhan, perkenankan kami, di tempat kami masing-masing, di dalam peribadatan online saat ini, menyatukan diri kami di dalam permohonan doa, di dalam bersyafaat. Perkenankan Tuhan saat ini kami berdoa di dalam hidup-kehidupan kami yang saat ini di tengah pandemi. Perkenankan Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keberadaan oleh karena kelemahan fisik dan yang saat ini juga menderita oleh karena terkena virus COVID-19. Perkenankan Tuhan kami berdoa untuk mereka, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, di dalam hati Tuhan senantiasa memberikan pengharapan. Kami percaya Allah boleh berkarya melalui para medis, obat-obatan, segala apa yang diupayakan, supaya terjadinya pemulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Kami berdoa Tuhan supaya keberadaan kami di tengah pandemi ini, kami tetap berjuang untuk menjaga kesehatan kami, menjaga kekuatan kami. Dan biarlah Tuhan, kami juga dipanggil untuk berdisiplin di dalam kami boleh hidup di tengah-tengah tatanan kehidupan yang baru saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit. Di dalam kelemahan mereka, Tuhan memberkati. Di dalam kelemahan mereka, Tuhan boleh memulihkan dan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami di dalam usia yang lanjut. Tuhan juga berikan semangat, berikan kekuatan, kesehatan, dan boleh merasakan hadirnya Tuhan di tengah-tengah hidup mereka, dengan Tuhan memberikan damai sejahtera bagi mereka. Dan bila mana Tuhan ada saudara-saudara kami yang saat ini berbeban berat oleh karena pergumulan di dalam kesehatan maupun di dalam kehidupan, ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya, kami mohon ya Allah, kami mampukan untuk dapat berjuang, bahwa kami tidak sendiri, ada Tuhan yang boleh memberikan kemampuan untuk dapat kami berjuang, dan Tuhan pastilah memberikan jalan keluar. Dan biarlah Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk keberadaan di dalam gereja Tuhan, GKJ Boyolali. Berkati Tuhan para hamba-Mu, para pelayan, jemaat Tuhan di sini. Kami berdoa untuk
pendeta, penatua, dan diaken, badan pembantu majelis, baik komisi, tim, panitia yang ada di dalam melaksanakan tugas panggilan gereja, dalam pemeliharaan iman, dan juga pemberitaan keselamatan. Tuhan mampukan kami dapat melakukan yang terbaik di dalam pelayanan, berikan kerendahan hati, kesungguhan bahwa Tuhan sendiri yang memanggil dan memilih kami, dan Tuhan sendiri akan memampukan kami melakukan tugas agung ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Sudaryono beserta keluarga, dan Bapak Pendeta Simon Julianto beserta keluarga. Kau berikan kesehatan, kekuatan, dan biarlah Kau makin hari memberikan hikmat kebijaksanaan, bahkan kesehatan, kekuatan di dalam melaksanakan tugas agung, di dalam melaksanakan pelayanan kepada Tuhan melalui jemaat Tuhan di sini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, baik di induk maupun di pepantan yang ada. Biarlah kami hidup bersama di dalam persaudaraan, dalam kesatuan, di dalam damai sejahtera yang Tuhan berikan. Dan ajar kami juga untuk dapat mengerti keberadaan kami masing-masing, untuk saling membantu, saling menolong satu dengan yang lainnya, sehingga boleh kami mewartakan kasih Tuhan itu. Kami senantiasa juga berdoa Tuhan untuk keberadaan jemaat Tuhan di sini, di dalam pergumulan akan pekerjaan, bahkan di dalam studi baik sekolah maupun perkuliahan, dari mulai PAUD hingga universitas. Tuhan berkati dengan kemampuan di dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, berkati masa depan pengharapannya. Kami percaya di dalam Tuhan masa depan sungguh ada, dan harapan kami tidak pernah hilang. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di dalam keluarga muda mereka yang saat ini Tuhan boleh mengandung anak perjanjian-Mu. Engkau berkati dengan kesehatan, kekuatan, hingga pada hari lahirnya nanti boleh lahirnya anak perjanjian-Mu ini dalam keadaan selamat, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam pencarian pasangan hidup, Engkau juga berkati dalam rancangan-rancangan kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati. Ya Allah, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia. Kau berkati di dalam panggilan kami menyatakan pelayanan kasih di tengah pandemi ini. Biarlah kami tetap berjuang di tengah pandemi untuk melaksanakan tugas panggilan gereja, bersaksi, memberitakan keselamatan yang bersumber daripada-Mu, mendatangkan, menyerukan kerajaan surga yang bersumber daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Di tengah pandemi ini Engkau berkati para pemerintahan yang Tuhan nyatakan di dalam hal ini hikmat, di dalam hal keberadaan mereka melaksanakan tugas panggilannya. Tuhan berkati dalam setiap keputusan, di dalam setiap apapun yang diambil. Biarlah Tuhan itu yang menjadi berkat bagi kami semuanya, rakyat Indonesia ini. Dan biarlah di tengah-tengah pandemi ini pun Tuhan senantiasa menyatukan hati supaya kami dapat kompak dan disiplin bersama berperang melawan, memberantas juga dalam hal ini memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Engkau berkati para medis di dalam keberadaannya, keluarga mereka. Tuhan mampukan mereka untuk dapat melakukan tugas panggilannya dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pakailah kami sebagai alat-Mu, menjadi teladan bagi mereka di dalam disiplin menjaga kondisi badan tubuh kami ini, kesehatan dan kekuatan, dan memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Ya Allah, kami serahkan seutuhnya hidup-hidupan kami di tengah pandemi ini ke dalam tangan kasih Tuhan, bahwa kami percaya Tuhan boleh beserta, dan Tuhan akan menyatakan kuasa Tuhan, sehingga kami lalu daripada COVID-19 ini. Dan saat ini, di dalam peribadatan ini, perkenankan kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu, menerima firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus menyertai kami, memberikan hikmat pertolongan dalam kebenaran supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak, kebenaran firman Tuhan, dan boleh kami memperlakukannya. Hamba-Mu di dalam keberadaannya Tuhan berkati, supaya apa yang tersampaikan hanya kebenaran firman Tuhan saja. Berfirmanlah ya Allah, hamba-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, permohonan syukur dan doa syafaat ini kami haturkan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius 13
ayat 31 sampai dengan 33. Saya mengambil salah satu bagian bacaan leksonari di hari ini, yakni Injil Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33. Dan saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Masih di dalam peribadatan online saat ini, tentunya tidak membuat kita patah semangat dan senantiasa juga menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Saat ini kita akan bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan di dalam pelayanan firman yang bertema hidup dalam visi kerajaan Allah. Hidup dalam visi kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, hidup dalam visi kerajaan Allah ini, mari kita bersama-sama mendasarinya dengan cara pandang pokok-pokok ajaran gereja Kristen Jawa. Tentunya dalam hal ini, visi kerajaan Allah adalah bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Berisi tentang tindakan Allah menyelamatkan manusia, di mana Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Allah menghendaki supaya semua manusia diselamatkan. Kemudian di dalam perenungannya kita boleh merenungkan bagaimana hidup dalam visi kerajaan Allah itu. Ternyata hidup kita ini, hidup orang percaya itu dipanggil dan dilibatkan oleh Allah untuk bersaksi tentang karya penyelamatan Allah itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana tindakan kita, tindakan hidup kita, baik sikap, perilaku, perkataan kita itu menyatakan kesaksian, yakni tentang karya penyelamatan Allah kepada manusia. Dan tentu Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak ini merupakan panggilan kita semua, orang percaya, di mana orang itu memiliki potensi yang sama, kekuatan yang sama, dan juga berproses bersama, bahkan di dalam pengharapan yang sama, menyatakan karya agung Allah yang menyelamatkan manusia. Dan saat ini kita akan bersama-sama Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak mendasarinya dengan perumpamaan tentang kerajaan sorga yang terambil dalam Injil Matius 3 ayat 31 sampai dengan Injil Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33. Saya mengambil nats di bacaan Injil minggu ini. Kerajaan sorga seumpama biji sesawi dan ragi. Yang pertama tentang kerajaan sorga dengan gambaran yakni biji sesawi.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tentunya sesawi ini berbeda dengan apa yang kita bayangkan, berbeda dengan pemahaman kita yang hidup di tengah daerah dan bagaimana hidup di Indonesia. Tentu dalam hal ini bukan sawi itu sayuran, tetapi sesawi ini adalah bagian dari rempah yang ada di daerah Timur Tengah. Bagian dari salah satu macam rempah di daerah Timur Tengah. Pohon sesawi ini berasal dari biji sesawi yang kecil. Tuhan Yesus mengatakan di sini, biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Tentu pernyataan Tuhan Yesus ini, pengajaran Tuhan Yesus ini berasal dari kiasan dari kalangan orang Yahudi. Jadi biji sesawi itu adalah salah satu kiasan dari orang-orang Yahudi saat itu yang menggambarkan bahwa sesuatu hal yang kecil atau sesuatu yang sangat kecil. Jadi biji sesawi itu menggambarkan sesuatu hal yang kecil. Biji sesawi yang kecil ini bisa menjadi pohon sesawi yang sangat besar yang bisa tumbuh kurang lebih 4 meter. Dan sudah menjadi pemandangan umum di daerah Timur Tengah bahwa pohon sesawi itu sering dihinggapi oleh burung-burung karena burung-burung ini menyukai biji-bijinya yang kecil itu. Bahkan juga burung-burung itu bersarang di ranting-rantingnya. Ini gambaran yang pertama tentang hal bagaimana kerajaan sorga seumpama biji sesawi yang kecil lalu tumbuh menjadi pohon yang besar di mana banyak burung-burung yang hinggap dan bersarang di dalam pohon sesawi itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, hal yang pertama harus kita pahami di sini adalah bahwa kerajaan sorga terjadi dimulai dari hal yang kecil dan yang mungkin sederhana. Tetapi ternyata dari hal yang kecil dan sederhana itu akan berdampak besar di dalam kehidupan manusia. Hal ini memang menampakkan atau memperlihatkan keberadaan Tuhan Yesus saat itu, di mana Tuhan Yesus menyatakan kerajaan sorga, menghadirkan kerajaan sorga, dimulai dari hal yang kecil, dimulai hal yang sederhana, yang mungkin dibandingkan dengan hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh para guru ahli Taurat ataupun dalam hal ini juga ahli Farisi. Tentu hal yang sangat jauh. Tuhan Yesus hadir dari keluarga yang sederhana, melakukan hal yang sederhana, bahkan juga dalam hal ini pengikutnya pun juga orang-orang yang biasa. Hal inilah yang menjadi gambaran tentang hal bagaimana tumbuh kembangnya kerajaan surga. Timbul di hal yang kecil dan sederhana seperti yang Tuhan Yesus nyatakan. Hal ini juga yang dirasakan oleh orang yang menerima dan bagaimana ia merasakan menerima kerajaan surga itu seperti burung yang hinggap di pohon sesawi. Merasakan perlindungan, merasakan damai sejahtera, merasakan keamanan. Inilah gambaran mengenai bagaimana orang percaya yang merasakan kerajaan surga itu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perumpamaan tentang kerajaan surga seperti ragi yang dicampurkan di adonan roti. Roti adalah bagian dari makanan pokok saat itu di tengah-tengah dan Yesus berkarya di zaman saat itu di Timur Tengah. Roti adalah makanan pokok. Sehingga roti ini dibuat di rumah-rumah oleh keluarga yang tentunya dalam hal mengolah roti ini supaya roti itu enak dimakan dan menarik penampilannya, roti itu harus empuk, harus enak dan memang harus mengembang. Dan ini membutuhkan ragi, sedikit ragi yang dicampurkan pada adonan pembuatan roti yang nantinya ini akan membuat adonan roti itu mengembang. Karena kita boleh tahu ternyata ada
pembuatan roti tanpa ragi yang membuat roti itu keras, dan ada pembuatan roti dengan ragi yang membuat roti itu empuk dan enak. Sedikit ragi yang dapat mengubah adonan roti dari mulai yang keras, yang nanti terjadinya keras, hingga menjadi kembang dan empuk. Hal ini merupakan bagian dalam hal bagaimana kita melihat hal yang sedikit yang mungkin juga sederhana tetapi juga bisa mengubah secara keseluruhan. Hal yang sedikit seperti ragi tapi bisa mengubah secara keseluruhan, yakni adonan roti tadi. Demikian pula kerajaan sorga yang Tuhan Yesus nyatakan. Bagaimana hal yang mungkin dari hal yang sedikit dan bagaimana itu mengubah keberadaan manusia, mengubah keberadaan dunia ini hingga menjadi besar dan meluas. Ternyata dalam hal kerajaan surga ini dinyatakan tentang hal transformasi atau perubahan. Dan tentu ini yang menjadi panggilan umat percaya, orang percaya dalam menyatakan kesaksian, menyatakan perubahan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita akan belajar dari kedua perumpamaan ini, perumpamaan dari biji sawi dan ragi. Yang pertama adalah mengenai gambaran kecil dan jumlahnya sedikit. Kecil itu dari biji sawi tadi, dan jumlahnya sedikit dari ragi yang dicampur pada adonan kue yang banyak. Sedikit dan kecil ini menunjukkan gambaran potensi atau kekuatan. Ternyata sekecil apapun, sedikit apapun potensi kekuatan kita dalam hal menyatakan tindakan kesaksian kita, tentu akan menjadi berkat yang besar, tentu akan menjadi kekuatan yang besar oleh karena kuasa Allah yang memampukan kita menyatakan kesaksian itu. Hal yang kecil, hal yang sederhana, hal yang mungkin sepele bagi dunia, jika itu dinyatakan dan Allah boleh berkenan menyatakan kuasanya, tentu itu akan berdampak besar bagi kehidupan. Hal yang kecil, jumlahnya sedikit, gambaran potensi dan kekuatan. Hal yang kedua, tentang hal bagaimana kita merasakan bahwa kita memiliki proses yang sama. Baik biji sawi yang kecil tadi, tumbuh berkembang menjadi pohon yang besar, memiliki daunan, bercabang, dan ternyata ada burung-burung yang hinggap bersarang. Ini gambaran bagaimana memang memerlukan proses dalam hal menyatakan kesaksian. Ada proses yang mungkin lama, ada proses yang mungkin tidak mudah. Dan di dalam proses itu, Tuhan juga boleh berkarya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana tentang hal keberadaan. Baik pohon besar yang menjadi, pohon sawi yang besar menjadi bagian dalam hal kehidupan burung-burung tadi, dan roti yang tadi mengembang menjadi enak dimakan. Pengharapan sama di dalam hal kerajaan Allah itu boleh berkarya, menyatakan apa yang menjadi panggilan kita untuk menyatakan karya penyelamatan Allah itu adalah di mana Allah juga boleh berkuasa. Dalam hal ini kelak menyatakan kerajaan Allah itu sendiri oleh tindakannya, oleh waktu yang ditentukan oleh Allah sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, ketiga hal inilah. Pertama, kita memiliki potensi kekuatan yang sama. Di dalam juga merasakan proses yang sama dalam melaksanakan proses kesaksian itu. Dan yang ketiga adalah pengharapan yang sama. Kelak juga Tuhan akan menyatakan karya penyelamatan Allah itu di dalam kesempurnaan keselamatan yang akan kita terima. Pertanyaannya adalah, seringkali mungkin kita akan bertanya tentang hal potensi. Apakah aku bisa ya bersaksi? Apakah aku ya mampu ya? Apakah aku bisa boleh bersaksi dengan perkataanku? Aku tidak memiliki apapun untuk dapat bersaksi. Mungkin ketika aku melakukan hal yang sepele nanti dipandang itu hal yang biasa. Nah, seringkali Bapak Ibu terkasih kita berkompromi, bahkan ada pandangan bahwa apa yang aku lakukan pastilah tidak berdampak. Ini tanpa kita sadari,
ini merupakan pandangan dunia. Seringkali mungkin kita merasa bahwa dalam kesaksian itu atau apa yang kita nyatakan dalam perkataan perbuatan harus yang besar, harus yang luar biasa, harus yang spesial dan sebagainya, sehingga orang itu banyak yang tahu bahwa itu aku loh yang melakukan. Apakah ini menjadi sebuah perkenanan Allah? Bagi saya tidak. Ketika sudah ada pandangan bahwa itu harus hal yang besar dan sebagainya, harus langsung yang besar dan meluas bahkan berdampak, bahayanya adalah siapa yang nanti akan dimuliakan. Tentu dalam hal itu manusia kita yang ingin dimuliakan, kita yang ingin dihitungnya. Hal ini bahayanya. Sehingga dalam hal ini mari dalam potensi yang sama, siapapun kita, tidak melulu juga para pejabat gerejawi baik itu pendeta, penatua dan diaken maupun juga pengurus komisi ataupun siapapun dalam hal kehidupan pelayan, semua memiliki panggilan potensi yang sama untuk boleh menyatakan kesaksian dalam perkataan, perbuatannya atau apa yang ia lakukan. Sekecil apapun, sesederhana apapun. Lalu yang kedua adalah tentu dalam proses itu tidak mudah. Terkadang kita mungkin pengen yang instan, cepat, apalagi di dalam kehidupan saat ini. Kesaksian itu harus cepat, ya harus sedang dilakoni dan sebagainya. Tentu dalam hal ini memerlukan proses. Bahkan mungkin harus dihadapkan pada tantangan yang melemahkan kesaksian kita dalam proses kita. Oh jebule yo angel harus melakukan hal yang terbaik kok malah tetap dipaido dan sebagainya. Bahkan direndahkan hal dinilai biasa dan sebagainya. Ini yang menjadi sebagian dalam proses bahwa biji sawi pun juga tumbuh kembang menjadi pohon yang besar memerlukan waktu yang lama. Bahkan juga ragi yang sedikit pun dicampurkan, diaduk, bahkan dibuat adonan dengan roti sehingga nanti pun roti itu mengembang dan hasilnya enak. Hal ini catatan yang kedua, proses. Kadang juga Allah boleh berkenan, tidak melulu tentang hasil tetapi tentang proses. Dan yang ketiga yang membuat kita kuat adalah juga tentang pengharapan. Jikalau memang orang percaya bagian dalam hal ini bersaksi menyatakan karya penyelamatan Allah dalam visi Allah menghadirkan kerajaan surga, ya kita lakukan bagian kita. Jikalau memang Allah berkarya, berkuasa, ya pastilah itu akan berkenan di hadapannya. Dan tentunya pun kita boleh percaya bahwa Allah juga berkarya ketika kita boleh melakukan panggilan ini. Allah berkarya dengan caranya. Dengan cara Allah bagaimana yang menyatakan dengan diam-diam tidak terlihat atau dengan terbuka memang kelihatan, tentu dengan cara Allah sendiri. Sehingga ternyata teman-teman, saudara-saudara kasih, ini menjadi bagian di dalam kita boleh merasakan panggilan untuk menghadirkan kerajaan surga seperti biji sawi dan ragi. Dan mari saat ini kita awali dalam pribadi kita masing-masing. Apakah sebagai orang percaya aku hidup di dalam visi kerajaan Allah, atau melulu aku hanya berpikir tentang hidupku yang ada di dunia ini? Ini menjadi panggilannya. Yang kedua adalah bagaimana saat ini itu dimulai dari keluargaku, di mana aku berada. Hal yang sederhana mungkin itu bisa senyuman, perhatian, semangat, dan sebagainya. Dimulai kepada pasangan, baik suami, baik istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, dan dimanapun kita berada. Ini yang menjadi sebuah bagian di dalam hal kita terpanggil. Melakukan hal yang sederhana, hal yang kecil, yang mungkin jumlahnya sedikit, tetapi itu dinyatakan terus dengan setia. Seperti Tuhan Yesus juga menyatakan itu dengan setia. Dimulai dari hal keluarga, memberikan senyuman, tindakan perhatian, tindakan menemani, mendukung, dan sebagainya. Terkadang Bapak Ibu terkasih, kita lupa tentang hal itu. Hal yang kedua juga, di tengah-tengah kehidupan dunia ini, bersama-sama di dalam melawan pandemi COVID-19, tentunya juga hal yang kecil, hal yang sederhana, sebenarnya itu akan memutus rantai penyebaran COVID-19. Dengan cara kita boleh memakai masker, juga berjaga jarak,
dalam hal ini juga senantiasa mencuci tangan kita dengan sabun, dengan air mengalir dan sebagainya. Hal-hal yang memang sudah menjadi protokol kesehatan, tentunya itu menjadi bagian hal yang kecil, tetapi sebenarnya juga berdampak sangat besar dalam kita bersama seluruh dunia ini, di Indonesia, di Boyolali ini, untuk memberantas, untuk dalam hal ini memutus rantai COVID-19. Mari saat ini kita mengarahkan hidup dalam visi menghadirkan kerajaan Allah itu. Oh, ternyata aku dilibatkan oleh Allah ya. Oh, aku dipanggilnya untuk bersaksi tentang karya Allah dalam hidupku ya. Ini panggilan kita semua. Jangan terlena ketika kita berpikir pada itu hanya untuk kalangan tertentu, tetapi sebenarnya ini semua memiliki potensi yang sama, mengalami proses yang sama, dan memiliki pengharapan yang sama. Mari ini menjadi panggilan kita masing-masing. Dan saya teringat Bapak Ibu Saudara terkasih, kisah dari Bunda Teresa yang melakukan pelayanan di Kalkuta, India. Ia hadir untuk melayani orang-orang yang sakit saat itu, tunawisma, orang yang miskin, orang yang memang termarginalkan, yang dipinggirkan, tetapi menyatakan cinta kasih Allah melalui kehidupannya. Ini menjadi sebuah hal yang menginspirasi bagi seluruh masyarakat dunia. Kepedulian, semangat, bahkan perhatiannya menyatakan itu kepada orang-orang di Kalkuta di India. Dan saya teringat dengan salah satu perkataan bijak oleh seorang Bunda Teresa yang mengingatkan terus akan panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Kita tidak mungkin bisa melakukan hal yang besar di dunia ini, tetapi kita bisa melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar. Hal yang dilakukan Bunda Teresa memang hal yang mungkin jauh, bahkan hal yang mungkin terkadang kita berkompromi, aku ora iso begitu, aku tidak bisa. Tetapi kita disadar akan pernyataan Bunda Teresa tadi, kita tidak mungkin bisa melakukan hal yang besar di dunia ini. Kita mungkin tidak bisa melakukan hal yang besar itu, tetapi kita bisa melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar. Mari bersama-sama hidup dalam visi kerajaan Allah, bahwa kita dipanggil, dilibatkan, menyatakan tindakan penyelamatan Allah, dan bagaimana kita juga mengalami di dalam potensi kekuatan dari hal yang kecil tadi, seperti biji sawi dan ragi, mengalami proses, dan juga kita memiliki kekuatan tentang pengharapan di mana Allah juga akan menyatakan kerajaan Allah di dalam kesempurnaan keselamatan yang akan kita terima. Roh Kudus memampukan kita melakukan panggilan ini. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Saat ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk membawa persembahan di altarnya. Tuhan berfirman dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Selama kita mempersembahkan, Kidung Jemaat 287B bait 1 dan 2 sebagai pengiringnya. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap, yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Jemaat kami undang untuk berdiri.
Mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Dengan penuh kerendahan hati Bapa, kami kembali bersujud dan menyembah-Mu. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Inilah Tuhan persembahan kami, baik persembahan minggu, persembahan pembangunan, maupun persembahan yang lain, yang tiada sebanding jika dengan berkat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Namun, kiranya Tuhan urapi, Tuhan sucikan, dan Tuhan berkati persembahan ini sehingga bermanfaat bagi sarana pelayanan kami. Ampuni kami ya Bapa, bila di dalam kami mempersembahkan ini ada dosa salah kami, ada pelanggaran-pelanggaran kami, dan kami imani, kami percaya Tuhan telah mengampuni. Urapi juga saudara kami yang Engkau pakai dan percaya untuk mengelola persembahan ini, sehingga di dalam mengelola persembahan ini Tuhan, dengan rasa takut akan Engkau. Inilah Tuhan, seru doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami mohon di dalam nama segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita bersama menyanyikan nyanyian akhir kebaktian ini di dalam Kidung Jemaat 432, bait pertama dan yang kedua, jika padaku ditanyakan. Tanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, arahkanlah hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.